siang, Bapak IGN Agus Yuryono selaku dosen mata kuliah Digital Business kelas IMK. Perkenalkan, nama saya Satrio Akbari dengan urut absen 39, NIM akhir 592. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tadi siang tentang SHCR. Sebelumnya Bapak, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan makalah secara langsung karena mengalami beberapa kendala. Langsung saja saya mulai, yaitu ada SHCR Telkom Sabre jalin kerjasama pemasaran platform digital pariwisata dalam rangka meningkatkan digitalisasi pariwisata Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom bekerjasama dengan PT Sabre Travel Network Indonesia, anak perusahaan PT Garuda Indonesia, untuk pemasaran bersama platform digital pariwisata yaitu Wandering.id dan Travel Aja, bertempat di kantor Garuda Indonesia. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Executive Presiden Digital dan Next Business Telkom, Saiful Hidayat, dan Direktur Utama Sabre Azhar Umar pada Jumat tanggal 7 bulan 5. Penandatanganan juga disangsikan Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rashid dan Direktur Teknik Garuda Indonesia Rahman Hanafi. Fajrin Rashid mengatakan Telkom melakukan transformasi bisnis menjadi perusahaan telekomunikasi digital melalui 3 pilar utama, yaitu ada digital connectivity, digital platform, dan digital service. Wandering.id dan Travel Aja merupakan komitmen Telkom memajukan travel dan tours Indonesia melalui digital service, optimalisasi infrastruktur, dan layanan digital lainnya. Selain itu, kami juga fokus mengembangkan beragam layanan digital untuk ekosistem lainnya seperti ekosistem pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan logistik. Dengan adanya digitalisasi, kami optimis ekonomi digital nasional akan semakin terakselerasi sehingga mampu menjadikan Indonesia lebih baik lagi, ungkap Fajrin dalam keterangan tertulis pada Senin tanggal 10 bulan 5 tahun 2021. Wandering.id sebagai salah satu layanan digital milik Telkom yang fokus pada ekosistem pariwisata berpotensi melakukan digitalisasi pada 4.500 agen perjalanan yang bekerja sama dengan Sabre melalui fitur online booking tools atau OBT. Sementara itu, Sabre merupakan market leader global distribution system atau GDS, khususnya distribusi tiket pesawat internasional. Dengan adanya OBT, kedepannya agen perjalanan dapat melakukan reservasi inventory pariwisata tidak hanya untuk tiket airline domestik dan internasional, namun untuk layanan akomodasi, lokasi wisata, paket wisata, dan lainnya. Hal ini mengingat Wandering.id telah menerapkan konsep XGDS, yaitu GDS masa depan, dan mengakomodasi transaksi semua jenis inventory pariwisata. Saat ini, OBT sangat dibutuhkan banyak pihak, tidak hanya agen perjalanan di dalam negeri, namun juga dapat dipasarkan ke agen perjalanan regional ke depannya. Dengan terdigitalisasi agen perjalanan, ini akan mendukung jika terdapat program stimulus atau promo dari pihak pemerintah maupun swasta. Selain itu, identifikasi pembeli, agen perjalanan, dan jenis inventory yang dibeli, baik tiket transportasi, akomodasi, paket atau lokasi wisata, dan lainnya akan mudah dilakukan secara transparan. Ke depan, untuk menggenjot pemasukan devisa dan wisata mancanegara, maka dapat diberikan insentif khusus baik dalam potongan harga maupun layanan tambahan. Selama masa pandemi COVID-19, perusahaan dan instansi perlu melakukan pengawasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas bagi karyawannya. Travel Aja sebagai layanan corporate travel management atau CTM memiliki fungsi pengajuan dan persetujuan perjalanan dinas dan pemesanan tiket transportasi, akomodasi, dan lainnya di dalam satu aplikasi yang sama. Aplikasi ini akan bekerja sama dengan agen perjalanan yang ditunjuk perusahaan dan instansi, sehingga Travel Aja dapat menjadi solusi digital yang mendukung agen perjalanan yang selama ini sudah melayani pelanggaran korporasi. Sementara itu, Rahmat dalam sambutan yang menyatakan rasa gembiranya atas sinergi BUMN antara Telkom dengan Garuda dengan mengoptimalkan potensi masing-masing, saling mendukung dan melengkapi untuk menggarap industri pariwisata, khususnya terkait penerbangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kedepannya, ia berharap kerjasama ini dapat diperluas hingga bisnis kargo atau logistik lainnya sebagai
Informasi pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepemahaman antara Sabre dengan PT Aero Globe Indonesia atau AGI. Dalam hal ini, AGI telah melakukan uji coba implementasi OBT Wonderin.id. Selanjutnya, Travel Aja dalam hal operasional sebagai agen perjalanan serta turut memasarkan ke pelanggan korporasi. Selanjutnya dilakukan live demo penggunaan OBT Wonderin.id untuk pemesan tiket pesawat oleh AGI dengan sistem yang berjalan lancar dan siap digunakan seluruh agen perjalanan Indonesia. Supporting artikel yang pertama yaitu supporting artikelnya Wonderin.id dan Travel Aja merupakan komitmen Telkom memajukan travel turis Indonesia melalui digital service, optimalisasi infrastruktur dan layanan digital lainnya. Teorinya, teori layanan digital yang sukses. Kalimat ini menyoroti upaya Telkom dalam menciptakan layanan digital yang bernilai tambah bagi pelanggan di sektor pariwisata. Ini sejalan dengan teori layanan digital yang sukses yang menekankan pada relevansi, kemudahan penggunaan, dan nilai tambahan yang ditawarkan layanan digital. Sumbernya dari DevKevi. Kritika reviewnya, komitmen Telkom ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya digitalisasi dalam industri pariwisata. Namun, keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada beberapa faktor seperti kualitas layanan, keamanan data, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan preferensi pelanggan. Seperti artikel yang kedua, dengan adanya OBT, ke depannya agen perjalanan dapat melakukan reservasi inventory berwisata tidak hanya untuk tiket airline domestik dan internasional, namun untuk layanan akomodasi, lokasi wisata, paket wisata, dan lainnya. Teorinya, teori implementasi layanan digital. Kalimat ini menggambarkan implementasi layanan digital dalam bentuk online booking tools atau OBT. Ini sejalan dengan teori implementasi layanan digital yang menekankan pada integrasi sistem dan proses bisnis. Sumbernya dari DevKevi. Kritika reviewnya, implementasi OBT menunjukkan langkah maju Telkom dalam perjalanan berbagai layanan pariwisata ke dalam satu platform. Namun, keberhasilan ini implementasi juga bergantung pada faktor seperti pelatihan penggunaan, dukungan teknis, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Seperti artikel yang ketiga yaitu, saat ini OBT sangat dibutuhkan banyak pihak, tidak hanya agen perjalanan ke dalam negeri, namun juga dapat dipasarkan ke agen perjalanan regional ke depannya. Teorinya yaitu teori pendekatan berbasis pelanggan dalam implementasi layanan digital. Kalimat ini menunjukkan fokus Telkom pada kebutuhan pelanggan, yaitu agen perjalanan ini sejalan dengan teori pendekatan berbasis pelanggan yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Itu sumbernya dari DevKevi. Kritika reviewnya, fokus pada kebutuhan agen perjalanan menunjukkan bahwa Telkom telah menerapkan pendekatan yang tepat. Namun, keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada kemampuan Telkom untuk terus berinovasi dan menyesuaikan penawarannya dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Supporting artikel yang keempat yaitu, selama masa pandemi COVID-19, perusahaan dan instansi perlu melakukan pengawasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas bagi karyawannya. Travel Aja sebagai layanan corporate travel management atau CTM memiliki fungsi pengajuan dan persetujuan perjalanan dinas dan pemesanan tiket transportasi, akomodasi, dan layanan di dalam satu aplikasi yang sama. Teorinya yang dipakai yaitu teori digital marketing. Kalimat ini menyoroti bagaimana Telkom memanfaatkan situasi pandemi untuk memperkenalkan produknya Travel Aja. Ini sejalan dengan teori digital marketing yang menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran. Itu sumbernya dari DevKevi. Kritika reviewnya, peluncuran Travel Aja di tengah pandemi menunjukkan kemampuan Telkom dalam melihat peluang pasar. Namun, keberhasilannya dalam jangka panjang tergantung pada kemampuan Telkom untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Seperti artikel yang terakhir atau yang kelima yaitu identifikasi pembeli, agen perjalanan, dan jenis inventory yang dibeli, baik tiket transportasi, akomodasi, paket, atau lokasi wisata dan lainnya, akan mudah dilakukan secara transparan. Teori yang dipakai yaitu teori data operasional. Kalimat ini menyoroti manfaat data yang dihasilkan oleh OBT. Ini sejalan dengan teori data operasional yang menekankan pentingnya mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Itu sumbernya dari DevKevi. Critical reviewnya yaitu kemampuan OBT yang untuk menghasilkan data yang transparan sangat berharga bagi Telkom untuk memahami perilaku pelanggan dan optimal layanannya. Namun, keberhasilan pemanfaatan data ini tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan dan kemampuan Telkom dalam menganalisis data tersebut. Baik, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bapak.